Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas B dengan fasilitator Bapak Dr. Agus Dahwi Rizal DJ MM, yang mana pada ruang kolaborasi 3.2A 51 ini dengan tema pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, yang mana di sini tugas adalah mengidentifikasi aset daerah yang menjadi nilai dukung buat sekolah. Kita lihat di sini tujuan pembelajaran khusus. CGP dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama Ibu Mesra Murni MPD, yang kedua Bapak Irwan Sahlubis SPD, dan saya sendiri Sandi Ansari Siregar SPD. Baik, untuk identifikasi aset ini kita ditetapkan untuk mengidentifikasi dengan 7 aset atau 7 modal ya. Mulai dari ada modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan atau alam, modal finansial, modal politik, dan modal agama dan budaya. Untuk yang pertama kita lihat dulu ke modal manusia yang ada di daerah kami, tepatnya Mandailing Natal, daerah Panyabungannya ya. Kita lihat di modal manusia. Modal manusia ini adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. Oke. Yang kami buat adalah yang pertama itu modal manusianya adalah guru itu sendiri. Guru harus memiliki pendidikan minimal S1 dan S1-nya juga harus S1 pendidikan ya. Karena sebagai pendidik, basic sarjana pendidikan itu menjadi wajib agar kualifikasinya sinkron dengan kebutuhan mengajar di sekolah. Selanjutnya, sumber daya manusia kedua ada murid. Murid yang nyaman, karena sebagai subjek pembelajaran dan pendidikan, kenyamanan murid juga menjadi aset penting agar PBM berjalan baik dan tujuan nasional juga dapat tercapai. Yang ketiga ada kepala sekolah. Sebagai leader, kepala sekolah itu adalah penentu kebijakan di sekolah, karena dengan kepala sekolah yang memiliki kemampuan manajerial yang baik, supervisi, entrepreneur, kewirausahaan, dan jiwa sosial yang mumpuni, maka akan lebih mudah terwujudnya kualitas pendidikan yang baik. Selanjutnya ada pengawas. Pengawas berperan dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan dan kebijakan sekolah. Nah, ini adalah polisinya atau istilahnya orang KPK-nya sekolah yang bisa mengawasi dan mengontrol kegiatan dan program sekolah. Selanjutnya adalah staf TU atau staf administrasi yang melek teknologi, yang mampu secara teknologi, karena sangat berperan penting dalam mengurus dan mengerjakan administrasi sekolah. Selanjutnya, orang tua yang bijak dan tanggap, karena merupakan partner utama untuk membina dan menuntun belajar anak di sekolah. Nah, ada penjaga sekolah, tugasnya adalah menjaga keamanan sekolah serta memberi rasa nyaman bagi seluruh warga sekolah. Dan yang tidak kalah penting adalah masyarakat sekitar sekolah yang menjadi daya support ataupun menjadi mitra ya, yang menjadi CCTV aktif. Mereka bisa mengawasi kegiatan sekolah dan memberi dukungan pengembangan kegiatan di sekolah. Oke, dari modal manusia kita melanjut ke modal sosial. Contoh-contoh yang termasuk dalam modal sosial antara adalah asosiasi. Asosiasi adalah suatu kelompok yang ada di dalam komunitas masyarakat yang terdiri atas 2 orang atau lebih yang bekerja sama dengan suatu tujuan yang sama, atau bisa dibilang dengan keresahan dan visi misi yang sama. Yaitu kami pertama adalah komite. Hubungan baik dengan komite. Komite sebagai pendukung kegiatan positif yang ada di sekolah, baik dukungan waktu, tenaga, dan sumber daya yang dimiliki oleh anggota komite sekolah. Selanjutnya ada Persatuan Guru Republik Indonesia atau Ikatan Guru Indonesia sebagai sarana berbagi informasi, juga wadah keprofesian maupun wadah pendukung program untuk sekolah. Selanjutnya yang terhubung dengan kedaerahan adalah Naposono Lipulung atau juga secara nasionalnya Karang Taruna, yang merupakan perkumpulan atau organisasi muda-mudi untuk berkreasi baik seni maupun budaya, di mana keterampilan diperoleh dari pengembangan diri di sekolah
sekolah dapat diterapkan di NNB, begitu juga sebaliknya. Dan yang tidak kalah penting yaitu instansi formal pemerintahan, ya. Terjadinya kerjasama dengan berbagai pihak instansi formal pemerintahan seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Narkotika Nasional, Pusat Kesehatan Masyarakat, Taman Nasional Batang Gadis, Majelis Ulama, PMI, dan masih banyak lainnya yang mendukung perkembangan skill dan wawasan murid, juga mempermudah proses pembelajaran di sekolah, terutama dalam hal sosial. Selanjutnya ada modal fisik. Terdiri atas dua kelompok utama, yaitu bangunan yang bisa digunakan untuk melakukan proses pembelajaran, ya. Bisa dalam bentuk laboratorium, bisa sebagai wadah pertemuan ataupun pelatihan. Dan ada juga yang kedua, infrastruktur atau sarana prasarana pendukungnya. Oke, yang pertama kita lihat untuk bangunan fisik yang menjadi aset pendukung bagi sekolah. Yang pertama kita buat Masjid Agung, ya, yang ada di Panyabungan sebagai tempat ibadah dan kegiatan siar keagamaan. Juga sering dibuat acara lomba-lomba keagamaan, misalnya MTQ, lomba hadroh, dan sejenisnya. Selanjutnya ada Gedung Serbaguna sebagai wadah kegiatan seminar, lomba, dan juga ajang-ajang bakat, ya. Terusnya ada gedung olahraga sebagai tempat pelaksanaan eskul maupun lomba bidang olahraga lainnya. Berikutnya ada perpustakaan daerah yang digunakan sebagai wadah meliterasi atau mencari sumber informasi yang belum ada di sekolah atau yang kurang lengkap di sekolah. Ada rumah adat atau bagas godang, ya. Lompatannya sebagai sumber belajar sejarah. Di samping itu juga bisa belajar historis daerah. Selanjutnya lagi ada Taman Raja Batu. Selain tempat wisata, juga bisa dilakukan sebagai tempat penelitian geologi. Ada Rumah Sopo Ijuk. Di samping sebagai kearifan lokal, juga bisa dijadikan bahan pelajaran prakarya untuk menjadi suatu produk, yaitu atap ijuknya bisa dihasilkan, ya. Selanjutnya ada wisata Sampuraga, ya, yang juga bisa jadi sumber belajar sejarah di Mandailing Natal, ya, serta mengajarkan anak untuk selalu taat berorang tua dan tidak durhaka. Jadi nilai akhlaknya dapat, nilai adabnya dapat. Selanjutnya di infrastruktur, sistem air, komputer, jalan, jalur komunikasi, sarana pendukung pembelajaran, juga termasuk kesediaan WiFi, ya. Sangat berguna sekali, sangat perlu sekali WiFi. Jadi dengan adanya ini sangat terbantu proses pembelajaran. Dari modal fisik kita menuju ke modal lingkungan atau alam, yang bisa berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Modal lingkungan terdiri dari bumi, udara yang bersih, laut, taman, danau, sungai, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Jadi yang kami ambil sini ada 4 asetnya. Yang pertama adalah letak geografis daerah, pertanian, dan aliran sungai. Yang sebagai contoh adalah manfaat bagi sekolah dengan letak geografis pertanian dan perbukitan lebih gampang mengajarkan siswa tentang alam, seperti cara bercocok tanam di daerah perbukitan menggunakan terasering. Jadi ini lebih konsen ke IPA masuknya pelajarannya, ya. Selanjutnya belajar etnoscience. Di sini yang ada di daerah Huta Bargot atau daerah-daerah olahan di daerah kayu laut juga. Manfaat bagi pendidikan home industry, mengajarkan langsung siswa proses atau cara pengolahan aren yang nilai murah menjadi nilai ekonomis yang mahal. Dan pembelajaran IPA, siswa belajar langsung cara penguapan dari buah aren menjadi kolang kaling dan juga jadi gula aren atau gula merah, ya, yang nilainya saat ini tergolong mahal harga jualnya. Selanjutnya ada agrowisata. Manfaatnya bagi pendidikan, siswa bisa menggunakan agrowisata persawahan untuk media pembelajaran kontekstual. Di gambar ini ada dilihat, ini paya bulan, dan ini ada Sabah yang di Kota Nopan yang lagi kemarin viral. Dan ini Bapak Gubernur Sumatera Utara ini yang baju putih. Selanjutnya adalah lebih ke kerajinan, ya, penenun kain, ulos, dan kerajinan tradisional.
Manfaatnya bagi pendidikan yaitu siswa bisa belajar langsung cara memintal benang, penerapan gambar dekoratif di pembuatan ulos, serta kemampuan membuat alat atau keterampilan tradisional. Di sini contohnya home industry atau di Kampung Kreatif Madinah. Di sini bisa dilihat pembuatan baju daerah, ulos Mandailing, serta pengerjaan alat musik Gordang 9. Modal selanjutnya adalah modal finansial, ya. Tanpa modal finansial akan sulit berjalan kegiatan yang sudah diprogramkan, yaitu dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Modal finansial termasuk tabungan, hutang, investasi, pengurangan dan pendapatan pajak, hibah, gaji, serta sumber pendapatan internal dan eksternal. Modal finansial yang utama adalah dana BOS, ya, sudah tidak perlu dijelaskan lagi. Selanjutnya adalah dana BOP atau bantuan dari daerah. Untuk kami Pemprov Sumut dibantu untuk kegiatan-kegiatan yang tidak ditampung BOS dengan besaran 35.000 per siswa. Selanjutnya ada sumbangan sukarela dari orang tua, masyarakat maupun donatur untuk menunjang kegiatan PBM maupun fasilitas belajar. Dan ada juga dana alokasi khusus DAK, ini untuk pembangunan infrastruktur sekolah. DAK bisa dari pusat, bisa dari Pemprov atau Pemda juga. Selanjutnya adalah modal politik. Modal politik adalah ukuran keterlibatan sosial. Semua lapisan atau kelompok memiliki peluang atau kesempatan yang sama dalam kepemimpinan serta memiliki suara dalam masalah umum yang terjadi dalam komunitas. Modal politik yang bisa kami atau yang sudah pernah kami dapatkan adalah kepala daerah sendiri. Nah, sebagai contoh ini adalah kepala daerah wakil bupati Kabupaten Mandailing Natal memberikan sumbangan atau dukungan kegiatan terkait pendidikan, ya, baik fasilitas maupun pengembangan sekolah lainnya. Selanjutnya ada juga dari anggota dewan, anggota DPRD, terkhusus dari Komisi 10. Di samping sebagai penyampai aspirasi, juga sering memberi sumbangan pendidikan untuk membantu fasilitas sekolah. Dan yang terakhir adalah modal agama dan budaya. Sangat penting kita mengetahui sejauh mana keberadaan ritual keagamaan dan kebudayaan yang ada di masyarakat, serta pola relasi yang tercipta di antaranya. Dan selanjutnya bisa dimanfaatkan sebagai peluang untuk menunjang pengembangan perencanaan dan kegiatan bersama. Di sini ada sebanyak 7 daya dukung aset di modal agama dan budaya. Yang pertama adalah adanya forum kerukunan umat beragama. Manfaat bagi pengembangan sekolah, mengajarkan dan menanamkan pada siswa nilai-nilai persatuan, kerukunan antar umat beragama, dan sinkron dengan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah. Selanjutnya adalah ada banyaknya tokoh-tokoh agama di Madinah, karena di sini juga terkenal dengan slogan negeri beradat taat beribadat dan Madinah yang madani, ya. Manfaat bagi sekolah, mengajarkan pada nilai-nilai kebaikan serta sebagai benteng dan penjaga akhlak siswa-siswi kita. Selanjutnya dari segi budaya ada yang sudah sangat terkenal, tari tortor. Manfaat bagi sekolah yaitu mewariskan nilai-nilai kebudayaan kepada generasi muda untuk tetap menjaganya dan bisa sebagai juga sarana hiburan di sekolah, ya, sampai melestarikan budaya. Selanjutnya adalah budaya markobar. Markobar dapat diartikan sebagai pembicaraan resmi yang dilaksanakan dalam upacara adat Mandailing. Di sekolah dikembangkan dalam ekskul bahasa, terutama dalam hal public speaking, mengasah public speaking siswa. Selanjutnya adalah alat musik Gordang 9. Manfaat bagi sekolah menjadi alat hiburan dan kesenian bagi siswa yang memiliki bakat dalam seni tradisional. Selanjutnya ada budaya marsialap ari. Ini adalah budaya yang sangat bagus karena mengajarkan gotong royong bagi siswa serta istilahnya menerapkan ini sama dengan meringankan beban sesama. Selanjutnya budaya marsipulut. Ini adalah makan pulut dengan dibarengi gula merah campur kelapa. Manfaat bagi sekolah adalah mengajarkan pada siswa saling menghormati dan bersyukur.
Karena dalam marsi pulut atau makan bersama sebelum ada kesepakatan dilarang mendahului makan juga dengan selesainya. Apa yang ada atau disajikan wajib habis dimakan, berarti tidak boleh mubazir ya. Dan harus banyak-banyak bersyukur. Demikianlah pemaparan dari tugas kami. Segala atas berbagai banyak kesalahannya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.